kita belajar mengenai bagaimana implementasi dari pelayanan prima dengan budaya 7A plus 1S. Udah ada yang tahu belum gimana sih budaya 7A plus 1S? Belum, Bu. Oke, belum ya. Jadi pelayanan prima itu kan pelayanan yang berfungsi untuk menghasilkan excellent service. Nah, agar pelayanan itu memberikan loyalitas kepada sebuah perusahaan atau sebuah bisnis. Nah, caranya dengan teknik 7A plus 1S. Mungkin ada yang pernah mendengar salah satu A-nya apa? Dari Mbak Fia? Ayo coba diingat-ingat, mungkin pernah mendengar apa itu 7A plus 1S. Oke, mungkin mungkin lupa ya pernah dengar. Jadi jelaskan ya. 7A plus 1S itu yang pertama ada attitude atau sikap. Nah, pegawai itu harus selalu bersikap ramah terhadap pelanggannya. Nah, contoh dari attitude atau sikap ini, misalnya kita bersikap ramah, kita tersenyum kepada pelanggan. Misalkan nih, kalian sudah memberikan pelayanan terbaik ke pelanggan dengan penampilan rapi atau dengan tindakan kepada pelanggan, tapi kalian tuh berikan tindakan itu tanpa senyum. Nah, itu sama aja sia-sia, karena pelanggan kan mempunyai indera mata, nah berfungsi untuk melihat bagaimana pelayanan dari kalian itu. Nah, lalu yang kedua ada attention atau perhatian. Jadi kan tadi sudah ada sikap, nah diikuti juga dengan perhatian. Kalian perhatikan pelanggan itu kebutuhannya apa. Misalkan nanti di sebuah bank nih, kalian butuh untuk buka rekening. Nah, maka pegawai itu biasanya harus menanyakan dulu apa kebutuhan dari seorang pelanggan itu. Nah, implementasi nyata dari pelayanan prima attitude sama attention itu Ibu jelaskan. Pernah dengar Bank BCA? Mungkin ada yang pernah bikin rekening di Bank BCA? Arifah? Belum, Bu. Oh, belum. Oke. Nah, Bank BCA itu termasuk salah satu bank yang dimana dia memberikan pelayanan terbaik. Nah, kenapa diberi predikat seperti itu sama masyarakat? Itu karena nyata Bank BCA ini mulai dari pelayanan awalnya seperti satpam itu sudah memberikan pelayanan terbaik seperti senyum, lalu membukakan pintu hingga menanyakan kepada pelanggan apa kebutuhannya. Lalu itu juga termasuk implementasi dari sikap attention atau perhatian. Nah, yang ketiga ada action atau tindakan. Jadi pegawai ini melakukan tindakan nyata untuk memastikan kebutuhan pelanggan itu terpenuhi. Seperti tadi, misalkan seorang pegawai bertanya ada yang bisa dibantu. Nah, itu termasuk dari sikap tindakan. Lalu yang keempat ada ability atau kemampuan. Nah, ini masih nyambung nih sama action atau tindakan tadi. Misalkan seorang pelanggan ini harus tahu gimana sebuah bisnis itu berjalan. Misalkan di perusahaan itu tambang ya, dia harus tahu gimana melayani pelanggan, gimana buka rekening. Nah, jadi itu termasuk dari ability atau kemampuan seorang pegawai itu untuk memberikan pelayanan terbaik. Lalu yang kelima nih ada experience atau penampilan. Nah, penampilan itu juga penting ya untuk melayani pelanggan. Bukan karena cantiknya ya, tapi karena penampilan yang rapi dan juga menarik. Ini untuk merefleksikan kredibilitas sebuah institusi. Jadi pegawai itu merupakan citra diri dari sebuah perusahaan. Tadi ada penampilan, lalu yang keenam ada accountability atau tanggung jawab. Nah, tanggung jawab itu juga salah satu komponen penting dalam pelayanan prima. Jadi, dengan pegawai menunjukkan sikap keberpihakan kepada stakeholder atau rekan kerja sebagai bentuk rasa empati dan juga kepedulian dengan memberikan pelayanan yang berpihak kepada pelanggan. Lalu yang ketujuh ada afirmasi, yaitu berpikir positif. Banyak ya kejadian dari implementasi sikap afirmasi. Misalkan di drama-drama Korea tuh biasanya kan kalau misalkan ada yang berpenampilan buruk, itu
itu tidak dilayani ya sama pegawainya. Nah, ini adalah salah satu bentuk implementasi dari afirmasi, yaitu bersikap positif. Jadi walaupun bagaimanapun bentuknya dari pelanggan kita harus tetap memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada semua orang. Lalu yang kedapat nih ada tadi kan 7A plus 1S. Nah, S-nya ini yaitu simpati. Nah, terkadang pegawai itu sudah profesional melakukan pelayanan prima, namun kurang simpati atau mungkin inisiatif dalam membantu pelanggannya. Maka proses pelayanan pun tidak berjalan dengan baik apabila sikap simpati yang dilakukan pegawai itu juga kurang. Nah, dengan kemampuan pegawai merasakan apa yang dirasakan oleh pelanggan, maka pelayanan prima dapat terpenuhi. Oke, nah mungkin tadi 7A plus 1S. Nah, dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Mungkin penjelasan dari Ibu masih kurang jelas atau mau bertanya tentang contoh yang diberikan? Udah Bu, contohnya. Contoh apa Kak Fia? Ya tadi udah dijelasin. Waduh. Nah, kan nggak tahu contohnya kayak gimana. Oke, Ibu jelasin tentang yang bank BCA tadi ya. Misalkan di bank ini, semua bank biasanya kan ada di depannya satpam ya. Nah itu di depan kita sudah disambut dengan senyum, nah termasuk dari sikap attitude. Lalu masuk ditanya kebutuhannya apa. Itu termasuk dari attention atau perhatian dari satpam kepada pelanggan. Lalu yang ketiga ada action, tindakan. Jadi pas masuk itu kan dibukakan pintunya ya, nah itu termasuk dari sikap tindakan. Lalu yang keempat ada ability atau kemampuan. Ketika satpam bertanya, Mbak mau ngapain? Misalkan mau buka rekening, oh berarti ke pegawai yang di sana. Nah itu termasuk dari pengetahuan satpam tentang pelayanan yang akan diberikan. Lalu yang kelima ada penampilan. Nah, satpam kan biasanya ada seragamnya. Nah, mereka juga harus berpenampilan rapi dan juga bersih. Lalu tanggung jawab. Nah, ketika satpam sudah sampai mengantarkan dan menanyakan kebutuhannya dan mengarahkan, itu termasuk implementasi dari sikap tanggung jawab. Lalu ada afirmasi. Nah, maksudnya satpam itu selalu berpikir positif untuk melayani pelanggan, jadi tanpa pandang bulu lah istilahnya. Lalu yang terakhir ada sikap simpati. Nah, maksudnya contohnya ini tadi satpam itu sudah melakukan semua 7A di atas, berarti beliau ini sudah mempunyai sikap simpati untuk membantu Mbak Fia ini misalkan datang ke bank untuk membuka rekening. Jadi seperti itu Mbak Fia, sudah jelas dari itu. Mungkin yang lain ada yang mau ditanyakan? Ada yang pernah dapat pelayanan prima? Contoh pelayanan prima di kehidupan sehari-hari? Oke, mungkin banyak ya, cuma kalian nggak sadar. Nah, kalau misalkan pelayanan yang buruk, pelayanan prima itu kan anggarannya pelayanan yang buruk. Nah, pelayanan buruk itu banyak, misalkan di instansi yang pemerintah biasanya ya kita temuin. Salah satu contohnya nih, misalkan di rumah sakit atau puskesmas kita pakai BPJS. Nah, banyak kan kasus-kasus yang dimana kita tuh nggak dilayani dengan baik ketika pakai BPJS. Nah, itu tuh nggak boleh contoh ya teman-teman. Itu termasuk salah satu dari pelayanan yang buruk. Oke, mungkin itu tadi penjelasan tentang B7A plus 1S dari Ibu. Nah, Ibu mau memberikan tugas nih sama kalian untuk minggu depan nih. Ini ya, cari contoh dari pelayanan prima dan pelayanan buruk yang pernah kalian temui di kehidupan sehari-hari. Ceritain aja satu pengalaman dari kalian di Word, nah nanti dikumpulkan di Google Drive. Apa yang dikumpulkan di Google Drive yang udah dikasih, nanti ceritain aja satu pengalaman yang pernah terjadi di hidup kalian. Oke, mungkin sebelum Ibu tutup ada yang mau ditanyakan atau mau berpendapat? Ibu, saya Ya. izin bertanya mengenai deadline tugasnya itu kapan ya Bu? Oke, untuk deadline tugasnya anak-anak, jadi 1 minggu dari sekarang. Jadi minggu depan kalian sudah bisa menceritakan pengalaman kalian masing-masing. Oke, terima kasih Bu. Oke, jadi kesimpulan pada hari ini ya teman-teman.
itu adalah pelayanan yang ditujukan untuk mendapatkan loyalitas dari pelanggan. Nah, bisa diterapkan dengan budaya 7A plus 1S tadi. Nah, untuk budaya 7A plus 1S yang sudah Ibu contohkan dan Ibu jelaskan, bisa kalian lebih pahami di rumah dengan searching di Google ya mungkin, atau baca dari jurnal. Sebelum Ibu tutup, Ibu mau absen terlebih dahulu nih. Yang pertama nih, ada Via Masnatul Ma'firullah hadir. Yang kedua, Alifah Alfia Hadir, Bu. Yang ketiga, Lisandri Widodari hadir. Yang keempat, ada Natalis Dena Hadir, Bu. Terus nih yang terakhir ada Ica Kalingki. Mana nih Ica? Sepertinya sakit dia. Oh iya. Jangan lupa ya teman-teman untuk dikerjakan tugasnya. Mungkin itu tadi dari penjelasan dari Ibu. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Guru. Sama-sama. Selamat siang semuanya. Siang. Baik, di komputer yang Google Drive yang udah dikasih, nanti ceritain aja satu pengalaman yang pernah terjadi di hidup kalian. Oke, mungkin sebelum Ibu tutup ada yang mau ditanyakan atau mau berpendapat? Ibu, saya Ya. izin bertanya mengenai deadline tugasnya itu kapan ya, Bu? Oke, untuk deadline tugasnya ya anak-anak, jadi 1 minggu dari sekarang. Jadi minggu depan kalian sudah bisa menceritakan pengalaman kalian masing-masing. Oke, terima kasih, Bu. Oke, jadi kesimpulan pada hari ini ya teman-teman, pelayanan kelima itu adalah pelayanan yang ditujukan untuk mendapatkan loyalitas dari pelanggan. Nah, bisa diterapkan dengan budaya 7A plus 1S tadi. Nah, untuk budaya 7A plus 1S yang sudah Ibu contohkan dan Ibu jelaskan, bisa kalian lebih pahami di rumah dengan searching di Google ya mungkin, atau baca dari jurnal. Sebelum Ibu tutup, Ibu mau absen terlebih dahulu nih. Yang pertama nih, ada Via Masnatul Ma'firullah hadir. Yang kedua, Alifah Alfia Hadir, Bu. Yang ketiga, Lisandri Widodari hadir. Yang keempat, ada Natalis Dena Hadir, Bu. Terus nih yang terakhir ada Ica Kalingki. Mana nih Ica? Sepertinya sakit dia. Oh iya. Jangan lupa ya teman-teman untuk dikerjakan tugasnya. Mungkin itu tadi dari penjelasan dari Ibu. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.